Sobat Wika, welcome back to Sobat Talk. Di episode 9 kali ini dengan tema yaitu dosen juga manusia. Nah, sebelum kita mulai nih, perkenalan dulu. Nama saya Reza Novita yang sebagai host pada hari ini, dan di sebelah saya udah ada Bapak dosen kita, yaitu dengan Bapak siapa, Pak? Kofi Irnawan. Bapak Kofi ini dari dosen jurusan apa nih, Pak? Saya dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Dari dosen teknik sipil ya teman-teman nih, buat teman-teman yang mahasiswanya beliau mungkin nanti bisa nontonin terusnya atau pantengin terus untuk YouTube kita pada hari ini. Sebenarnya kadang kita suka lupa ya, kayak dosen itu tuh bukan cuma mengajar di kelas, tapi juga manusia biasa yang punya hobi dan kesibukan lainnya. Untuk memulai pertanyaan yang pertama nih Pak, saya mau tanya nih, Bapak ini kegiatannya selain mengajar itu apa aja Pak? Kayak ada hobinya gitu, atau traveling kah, atau olahraga kayak gitu-gitu? Kalau hobi sih nggak ada hobi yang spesifik ya. Ya. Tapi kalau biasa di rumah itu saya sempatkan Sabtu Minggu buat jogging aja. Kalau kegiatan selain mengajar, kalau proyek kan sementara nggak ada. Cuma di rumah ada kegiatan kayak catering gitu. Jadi selepas kampus pulang ya lanjut ke catering, bantu ibu itu. Itu cateringnya punya Bapak sendiri atau punya ibunya? Punya orang tua. Punya orang tua, berarti di Sambi ya, bantu catering orang tua. Terus kalau jogging, Bapak kan nih jogging nih setiap hari kah? Atau cuman sesempatnya Bapak jogging doang atau gimana? Ya sesempatnya aja. Tapi biasanya tuh Jumat, Sabtu, Minggu, weekend. Weekend aja. Berarti selain itu ya sibuk ngajar aja ya Pak ya? Karena kan berangkatnya pagi, pulang udah sore. Kadang kalau jalan macet ya sampai maghrib. Habis di jalan aja Pak ya? Habis itu kadang kelas lagi. Kelas lagi malamnya? Malam. Senin itu 3 kelas. Sampai jam berapa tuh Pak? Sampai jam 9. Sampai jam 9? Mulai pagi sampai jam 9. Jam 9 malam? Full banget ya Pak ya? Full Senin. Full sekali. Terus kalau ngajar gitu tuh Pak, itu kan pasti kan burn out gak sih? Capek gak sih? Kayak bosen. Terus healingnya selain itu apa Pak? Kayak pasti bosen gak sih ngajar terus? Kalau ngajar gak bosen, buat materinya yang bosen. Buat materinya yang bosen. Buat materinya yang bosen. Kenapa tuh bosennya? Harus buka buku lagi, jurnal lagi. Iya sih. Padahal kelasnya cuma 1 jam. Buka sing lama. Betul. Itu mahasiswa Bapak tuh aktif nggak tuh Pak kalau sampai ngajar sampai malam gitu? Kalau pagi nggak aktif, serius. Soalnya kan dia lebih dengar nulis. Tapi kalau yang malam kelas karyawan, sangat aktif. Pertanyaannya di luar nalar semua. Kenapa tuh kayak gitu kok beda banget sama kelas yang pagi? Kalau malam kan dia udah bekerja ya, dia basicnya udah di proyek, case banyak dia. Jadi ada masalah di proyek tuh dia lempar ke kampus. Ya dianggapannya kita bisa semua. Ya tahu sendiri kan. Padahal kan dosen, balik lagi ya ke judul kita hari ini, dosen juga manusia. Tapi kalau kayak gitu tuh, misal ada pertanyaan di luar nalar nih Pak. Nah, Bapak tuh kayak kepikiran gak sih, ini hari ini apa sih nanyanya kayak gitu-gitu nggak pertanyaannya? Enggak sih, ya sebelum kelas itu sudah saya batasi. Kalau saya ini ya cuma sebagai media diskusi, jadi nggak selamanya saya bisa. Jadi setelah kelas itu saya selalu bilang ada yang perlu didiskusikan. Jadi bukan ditanyakan ya, tapi diskusikan. Barangkali ada case dari project yang belum pernah saya temui belum pernah saya alami sebelumnya. Salah satu contoh case-nya apa nih Pak? Kalau boleh diceritakan sedikit. Kalau case, anggap saja kemarin kan saya ngisi mata kuliah estimasi biaya konstruksi. Dan dia tanya, kalau misal dia udah kontrak sekian, anggap saja 10M. Nah nanti ada kasus seperti penutupan Selat Hormuz, terus energi jadi meningkat, itu gimana solusinya? Itu anggap aja itu. Padahal kan di Indonesia nggak mungkin efeknya segitu besar. Iya, betul. Jujur saya sih nggak paham ya Pak ya, karena bukan di bidang saya. Tapi ya oke lah Pak. Tapi ya sejauh ini berarti aman ya Pak ya kalau ngajar kayak gitu tuh, pertanyaan-pertanyaan di luar nalar kayak gitu. Aman. Oke.
Masih aman sih. Oh, masih aman ya, nggak tahu nanti. Nggak tahu nanti. Ini Bapak udah berapa lama sih Pak ngajar di sini? Udah berapa lama ya? Udah Oktober kemarin, 2020. Oktober. Udah 6 bulanan. 6 bulanan lah ya. Betah nggak Pak ngajar di sini? Betah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya udah pernah ada pengalaman ngajar atau ini baru pertama kali ngajar di kampus? Kalau ngajar masih pertama. Karena kan sebelumnya basicnya di proyek. Oh, dulu sempat di proyek. Jadi, proyeknya apa tuh Pak? Proyek renovasi. Jadi ada plan dari sebelumnya kan desain and build, proyek desain and build. Iya. Itu desain sama bangun. Bidangnya itu di industrial, gedung industri. Kayak pabrik, terus ya pokoknya seputar industri. Oke, berarti sebelum jadi dosen juga udah ada kesibukan lainnya ya Pak ya dari proyek itu. Terus nih Pak, selain ngajar nih, apakah sekarang Bapak nih lagi ada proyek atau penelitian bareng dosen kah? Atau lagi ada hal yang lagi direncanakan gitu sama dosen-dosen teknik sipil nggak untuk saat ini? Kalau sekarang sih ada sebuah, bukan proyek ya. Tapi apa tuh Pak? Kayak ya penelitian sederhana, tapi nggak sampai penelitian sampai lab. Kita cuma penelitian pakai analisis numerik aja. Oh, berarti nggak langsung terjun lapang gitu ya? Cuma ada data, tinggal kita olah buat jadi penelitian. Penelitian itu. Kalau penelitian gitu tuh, Bapak sendiri kah atau bareng-bareng ngajak dosen? Kalau saat ini saya bareng dosen. Bareng dosen. Sipil. Ada yang sama, bukan dosen ya, ada sama staf di balai lain juga saya ajar. Oh gitu. Tapi bukan dosen. Tapi bukan dosen. Oke, kalau kayak gitu tuh bisa ya Pak? Bisa diajak? Bisa. Oh, kalau misalkan nih saya mau ikut penelitian Bapak, boleh nggak? Kali aja gitu. Ya sebenarnya bisa, cuma kan kita beda. Iya sih, beda scope-nya. Oke. Yang penting bidangnya sama, pokoknya teknik sipil gitu aja udah bisa jalan. Oh, abis ini saya S1 lagi. Boleh. Terus saya tanya Pak Peter dulu ya, dikasih beasiswa apa enggak? Langsung masuk bisa. Oh, boleh. Tapi saya nggak mau lama-lama. Nego boleh nggak 3 tahun aja? Kuliah mulu, Pak. Oke, berarti ya selain kuliah tuh ada proyekan lain ya Pak ya, ada penelitian. Terus yang saya dengar tuh kayaknya kemarin tuh sipil ngadain lomba gitu nggak sih Pak? Iya, ngadain lomba. Nah itu gimana tuh perkembangannya? Masih proses registrasi, lombanya kan masih bulan Mei. Tapi udah banyak yang regis? Udah ada. Oke. Sama ini nanti ada bootcamp. Bootcamp apa tuh? Bootcamp buat anak SMA, SMK. Kalau buat anak SMP, SMK tuh masih taunya apa tuh? Ngejelasinnya apa? Iya. Kalau kita kan dari teknik ya kita informasi kayak pelatihan tentang teknik aja seperti coding sederhana, kemudian pelatihan desain arsitektur sederhana seperti itu. Kan dia belum tahu nih gimana cara sebelum gedung ini jadi. Tahu-tahu kan jadi. Nah, proses di balik itu apa aja, mulai dari perencanaan, kemudian studi kelayakan sampai proses konstruksinya itu bagaimana. Mungkin seperti itu. Oke. Itu bootcamp itu bakal dilaksanakan di mana? Mau di kampus ini kah atau emangnya datang sendiri ke sekolah-sekolah? Kalau bootcamp ini kita adakan offline ya di kampus. Jadi mereka onsite selama 2 hari. Mulai hari Senin sampai Selasa datang ke kampus. Jamnya itu mulai 7:30 sampai jam 12 siang. 7:30 lama juga ya Pak ya? Ya nggak lama tuh, bootcamp setengah hari aja. Lama sih bagi saya. Itu kan jatuhnya ya belajar di luar sekolah. Tapi kalau misalkan mereka ada nih yang nggak dengerin tuh kayak, ih apa sih ini materinya kayak gitu gimana Pak? Iya nggak apa-apa, kalau misal nggak dengerin tak suruh maju. Gitu aja. Oh berarti emang suka nunjuk-nunjuk mahasiswa gitu ya? Iya kayak gitu. Takut sih saya kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi dulu saya waktu S2 aja 1 orang. 1 orang maksudnya gimana nih? Nggak ada temen. Oh Bapak doang sendirian? Ya. Biasanya tinggal nunjuk aja, suruh maju. Iya kan Bapak doang mahasiswanya. Bapak S2-nya di mana? Di
Malang di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Oh, keren. Depannya apa tuh? Kenapa? D4-nya ya? Iya, D4 sama di Malang. Sama di Malang juga. Oh, nggak bosan Pak berarti? Enggak. Nggak bosan. Oke. Ini ada kelanjutan mau lanjut S3 gitu? Mau lanjut kalau diizinkan. Karena kan gantian. Izinkan pasti. Iya, nunggu 8 tahun mungkin. Nunggu Yohan. Mungkin nunggu Pak Doni juga. Emang nggak bisa kalau sekarang nyambi daftar gitu? Gimana? Nggak bisa? Sih. Tapi? Biar sendiri. Oh, gitu. Nggak apa-apa lah, Pak. Ya, paling bentar lagi juga S3 lagi. Ya. Doanya. Amin. Apa mau jadi profesor langsung? Gak bisa. Kali aja kan mau lanjut. Oke. Terus nih Pak, kalau boleh tahu nih hal apa sih yang bikin Bapak senang selama Bapak ngajar di UIK ini ya udah selama 6 bulan ini? Apakah mahasiswanya yang kalau dikasih pertanyaan tuh langsung jawab, kayak ngerjain tugasnya cepet kayak gitu-gitu. Dari Bapak gimana? Kalau yang buat saya senang ya saya lebih belajar lagi. Sebelumnya saya nggak tahu materi ini. Akhirnya tahu gara-gara dipaksa untuk buat materi. Oke. Jadi kan sebelumnya nggak tahu, terus belajar jadi tahu. Jadi kalau mahasiswanya nggak terlalu aktif banget sih kalau pagi. Ya seperti itu. Gimana caranya Bapak bikin mahasiswa pagi itu jadi aktif lagi? Kalau mahasiswa pagi jadi aktif, ya itu saya suruh maju. Kalau misalkan ada nggak Pak yang tiba-tiba nggak mau gitu, nolak gitu? Pasti mau. Bapak pelototin pasti. Enggak lah. Ya tinggal suruh maju, nanti masalah dia bisa nggak bisa urusan belakang. Santai, yang penting berani dulu maju ya. Oh udah sampai depan, terus dia kayak udah maju Pak, terus saya ini ngapain kayak gitu gimana? Bapak ajarin gitu. Iya. Selain itu Pak? Kalau selain itu sih nggak ada sih, ya itu aja. Berarti lebih banyak mahasiswanya di kelas malam? Lebih banyak di malam. Malam itu pernah mulai jam kelas malam sesi 2 itu kan jam 19.40 ya. Itu selesai sampai setengah 10 udah pernah itu. Wih, apa ini tuh? Ya tanya-tanya terus. Okay. Ya bukan tanya, ya diskusi terus. Diskusi. Tapi kalau pagi nggak pernah sampai waktunya habis. Mungkin kalau maju sampai habis. Kalau maju. Kalau nggak maju paling lama 1 jam setengah, 1 jam 20 menit udah selesai. Oke, berarti emangnya aktifnya yang anak-anak malam ya Pak ya? Anak-anak malam. Terus kalau mungkin emang karena mereka pengalamannya udah banyak kali ya, jadi kayak semua masalah yang ada di kerjaan tuh kayak ini loh siapa tahu ntar dosen saya tuh tahu jawabannya. Padahal kan Bapak kan cuman manusia biasa ya kan, kayak nggak semuanya tahu gitu. Oke. Betul. Kalau selain itu Pak, kayak ada mahasiswa yang jarang masuk, absen terus, alasannya saya baru pulang kerja Pak, bla 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 bla, itu kayak mana tuh? Oh itu udah sering ya dulu ya. Pernah dulu kan waktu awal-awal masuk jadi dosen ya. Iya. Itu tak absenin satu-satu. Oke. Jadi waktu UAS banyak yang disabsensi nggak bisa UAS. Terus gimana tuh? Ya akhirnya mau nggak mau kita yang ngasih apa ya kayak keringanan gitu loh. Oke. Baik juga ya Bapak ya berarti ya. Ternyata nggak bisa UAS nanti. Iya sih. Tapi kalau saya jadi dosen ya biarin, salahmu, siapa suruh nggak absen. Terus gitu Pak kali-kali. Dan mereka tuh kayak rajin, hari ini materinya Pak Kofi nih harus masuk gitu biar kayak ada semangat dari mahasiswanya. Jadi Bapak juga kayak, wih anak-anak saya rajin nih sekarang, udah sering masuk gitu. Lah jadi saya ngasih saran. Salah ya? Oke. Terus kalau misalkan kelas malam nih, misalkan itu kan udah lewat jam banget kan Pak. Tuh Bapak tuh kayak merasa kayak, ini anak-anak ini apa enggak ngantuk, apa enggak bosen, kayak gitu enggak? Enggak. Kalau bosen kayak, ya ada yang bosen ya. Mungkin capek sih, lebih kecapek sih. Karena dia habis kerja mulai pagi sampai sore, lanjut kelas sampai malam. Tuh kalau kayak gitu kayak Bapak tuh kayak ya berarti ya emang harus kasih keringanan ya Pak ya, kayak dibaik-baikin biar mereka tetap mau belajar.
Oke. Pernah malam-malam WA itu. Wih, ngapain tuh? Malam-malam WA. Bapak menerima chat WA sampai jam berapa doang berarti? Sampai tidur. Sampai tidur? Kalau belum tidur ya tak jawab. Oh, baik sekali ya Bapak ya. Kalau tidur ya tak biarin. Oke. Tuh ngechatnya apa tuh Pak? Kayak, Bapak bla 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 gitu? Iya, tanya-tanya tugas. Padahal tugas sudah tak kasih. Udah kasih infonya di Dion. Di Dion. Masih tanya terus. Kalau kayak gitu tuh Bapak kayak, ya, gimana sih anak ini kayak nanya terus kayak gitu nggak kayak kesel sendiri nggak gitu? Iya kesel sebenarnya. Cuma ya gimana? Iya mau sih. Gak dijawab ya malah nggak ngerjain dia nanti. Iya benar. Tapi ada nggak yang udah ngechat terus nih terus habis itu nggak Bapak jawab kayak udah dikasih tahu juga masih aja nanya terus gitu? Enggak sih, tetap jawab. Cuma akhir-akhir nanti silakan baca lagi di situ. Sama aja berarti ya kayak cuman silakan dibaca lagi kayak gitu. Kan instruksi udah lengkap, udah jelas. Iya, emang kadang nggak sih, termasuk saya juga sih Pak, karena ya kita kan sama-sama pernah jadi mahasiswa ya pasti ya males, terus kayak ya konfirmasi ulang aja lah ke dosennya, ini bener nggak Pak tugasnya bla 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 bla, pasti kayak gitu. Oke. Terus kesibukan Bapak lainnya tuh apa tuh Pak? Kayak apa kayak ada misalkan ada proyek menarik yang pernah Bapak lakuin nih sebelum Bapak jadi dosen di Wika, ada nggak yang bisa Bapak ceritain buat ke teman-teman? Kalau project sebelum menjadi dosen ya waktu studi. Apa tuh? Kan waktu studi saya dulu jadi research fellow ya, apa asisten lab gitu loh. Oh, aslab. Kan dulu waktu itu ada IPA internasional dengan Kyushu. Wih. Kyushu University. Jadi ya ngejalanin itu. Sekalian buat nyelesain studi. Jadi ada 2 objek. Yang satu objek itu buat IPA internasional, yang satu buat tesis saya sendiri. Tesis Bapak sendiri. Itu lumayan sih, cukup apa ya? Cukup menantang. Kan sering gagal kalau ngeliat. Iya. Kalau di lab itu apa ya? Derajat ketidakpastiannya tinggi, apalagi geoteknik. Tapi betul, saya nggak ngerti lagi tuh apa. Tapi nggak apa-apa, Bapak sambil jelasin. Siapa tahu kan buat ilmu saya juga gitu. Nah, kelanjutannya gimana tuh Pak? Ya akhirnya ya udah selesai buat sekarang. Udah outputnya udah terpenuhi, keluarannya juga udah terpenuhi. Bapak S2 berapa lama tuh kemarin? Kemarin 1 tahun 8 bulan, ya hampir 2 tahun. Tapi ya termasuk cepat lah ya. Cepat. 1 tahun 8 bulan. Itu stres banget nggak? Aku kayak, tolong gitu. Kalau waktu kuliahnya kan 1 tahun ya. Kuliah 1 tahun, 1 tahunnya riset. Kalau kuliah sih nggak ada pusing-pusingnya, biasa aja. Kayak kelas kayak S1 biasanya. Kayak biasanya ya. Tapi yang pusing itu ya cuma riset. Pusingnya tuh gimana tuh? Ngeriset selama setahun tuh ngeriset apa ya Pak BTW? Sampai setahun full gitu. Iya kan dulu kan saya sendiri ya, nggak ada teman, nggak ada helper, nggak ada. Jadi ngelakuin sendiri 2 penelitian. Oh, berarti dosen-dosen tuh nggak ikut terjun bantuin gitu nggak? Nggak ikut, mereka cuma supervisi aja. Kalau masalah pelaksanaan ya kita sendiri. Kemudian metode kita sendiri. Wih, keren Pak. Itu sih nggak lain humor. Iya sih. Karena kan nggak 1 hari 2 hari langsung jadi. Iya. Gagal ya coba lagi. Iya, kalau gagal terus itu yang stres. Coba lagi. Dan setahun itu loh Pak kayak, wah setahun. Anggap Pak, dulu itu tak kira itu setengah tahun udah jadi. Oh iya, oke. Oh itu target Bapak ya, setengah tahun. Iya. Tapi ternyata melenceng dari target. Nah Bapak Sipa itu balik lagi kan, kata Bapak ya gagal coba lagi. Iya. Walaupun gagal terus ya kan. Coba terus. Udah selesai. Nah betul, akhirnya kan sekarang selesai. Terus kenapa Bapak milih dari proyek tuh pindah jadi dosen, jadi pengajar? Kan itu kan jauh banget ya. Kalau di proyek kan langsung terjun langsung nih, langsung ngerjain. Semua yang ada di otak Bapak kayak bla 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 langsung dikerjain. Kalau di sini kan ya itu kayak tadi Bapak bilang harus bikin materi lagi. Itu gimana tuh? Kalau dari proyek switch ke dosen ya alasan sih jam kerja. Kalau di proyek itu
nggak teratur sebenarnya. Oke. Mau libur, mau tanggal merah, hari raya, itu masuk terus. Waduh, kalau di sini? Libur. Libur. Hari raya libur, cuti bersama libur. Berarti jamnya juga teratur sampai sore. Berarti Bapak lebih milih di weekend ya sekarang? Di weekend. Jam kerja teratur. Oke, emang harus balance ya, kita kan life balance. Betul-betul. Harus balance kehidupan sekarang. Mending bisa pulang tepat waktu dari weekend. Betul-betul. Apa sih Pak yang dicari di dunia ini ya kan? Terlalu mengejar dunia juga tidak baik. Betul. Terus nih Pak, buat pertanyaan penutup nih, pesan-pesan untuk mahasiswa Wika atau mahasiswa di luar sana yang kemungkinan bakal nonton podcast kita hari ini nih, apa nih Pak? Ya pesan dan kesannya sih pokoknya tetap belajar ya. Oke. Jangan sampai setelah kita lulus berhenti belajar, itu tok sih. Waduh, terus kayak gini, ini kayaknya takutnya saya juga nih. Ya sebenarnya semuanya harus belajar dari kita hidup sampai nanti mati ya. Itu aja. Oke. Tetap semangat intinya itu aja. Nah, itu aja nih Pak. Nggak ada lagi nih, apa gitu, mau pantun kayak mau Bapak mau kasih apa gitu. Enggak ada ya. Bisa. Oke, berarti ya itu aja ya teman-teman, dari Pak Cofi, dari mulai kehidupan beliau, nah itu kita harus life work balance ya, karena kita nih Gen Z. Bapak umurnya berapa nih Pak? Kalau boleh tahu. Oh 26 guys, jadi tuh ini sangat dosen Gen Z ya. Sangat Gen Z. Ternyata kita segen, tapi saya gennya paling awal lah gitulah. Kalau di kelas mau manggil Mas ya boleh, silakan. Oh boleh berarti boleh. Ya. Oke. Kalau Mbak itu apa ya, itu terlalu tua itu. Oke. Tapi kan kalau misalkan ketahuan dosen lain, gak sopan kayak gitu kayak mana Pak? Loh gak apa-apa. Ada dosen dari ITB, Mas Imam Santoso. Iya, kenapa tuh? Dia manggil Mas. Oh. Gak mau dipanggil Pak. Padahal umurnya udah 35 lebih. Wih. Udah lektor kepala mungkin sekarang. Wah. Tetap manggil Mas. Tetap manggil Mas ya. Oke, tapi ini mungkin bisa dibicarakan nanti kali ya. Boleh. Kalau untuk memanggil ini mungkin ya kalau lebih sopan kan Pak ya kan ya Pak ya. Oke, nih kita kan punya tagline nih Pak sebelum kita berakhir podcast hari ini. Oke, makasih ya teman-teman buat yang udah nonton podcast kita hari ini, bersama saya Reza dengan Pak Cofi selaku dosen teknik sipil. Mari Pak, kita kalau saya bilang Wika, nanti kita jawab humanis, inovatif, kreatif, oke? Sambil kayak gini ya Pak tangannya, biar semangat kan masih pagi nih. Oke. 1, 2, 3. Wika, humanis, inovatif, kreatif. Oke, sekian dari kami. Bye bye.